Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 4 sekarang kita buka bukunya ya, SKI Sejarah Kebudayaan Islam halaman 58 tentang Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Yang halaman 58 poin A ada penyebabnya mengapa Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, istri tercintanya Rasulullah SAW. Ada 3 penyebabnya mengapa Rasul itu hijrah ke Taif. Nah, yang pertama itu tekanan kaum Quraisy. Nah, jadi saat di Mekah itu Rasulullah itu dan kaum muslimin itu diboikot oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun. Nah, jadi Rasul pun tidak bisa bersyiar Islam, tidak bisa itu yang namanya ceramah-ceramah gitu, menyiarkan agama Islam tuh nggak bisa. Apalagi menjalani kehidupan sehari-hari seperti ke pasar ataupun berbelanja untuk kehidupan sehari-hari, itu pun susah karena tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, ada wafatnya Abu Thalib. Nah, kita sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu sejak umur 8 tahun. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad itu siapa? Pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi sejak kecil Abu Thalib telah merawat dan mengasuh Nabi Muhammad. Nah, setelah wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad sangat sedih. Nah, wafatnya Abu Thalib itu saat usia 87 tahun. Yang ketiga, ada wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Nah, udah ditinggal sama pamannya, tahu-tahu ditinggal lagi nih sama istrinya, meninggal dunia. Nah, setelah 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia. Betapa Rasulullah itu sedih saat ditinggal pamannya, sedih. Tahu-taunya ditinggal oleh istri tercintanya. Nah, maka dari itu, tahun yang meninggalnya Abu Thalib dan tahun meninggalnya Khadijah istrinya dinamakan tahun Amul Husni atau tahun duka cita atau tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja buka halaman 60. Di situ ada ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menuju ke Taif. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Nah, saat menuju ke Taif itu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, tiba di Taif, Rasulullah langsung menemui para pemimpin dari Bani Sakif, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan Mas'ud. Kepada mereka, beliau menceritakan agama Islam, tetapi mereka tidak mau percaya dan marah. Nah, padahal beliau mengajarkan menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Nah, namun mereka menolaknya. Rasulullah tidak putus asa, kemudian beliau berdakwah di Taif selama 10 hari. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya atau masuk ke agama Islam. Nah, akhirnya penduduk Taif yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah dilempari batu, dicaci, dihina. Nah, saat itu Rasulullah menderita luka-luka di badannya dan di kakinya. Nah, Zaid bin Haritsah berusaha keras untuk melindungi Rasulullah dengan dirinya, walaupun ia juga terluka di kepalanya karena lemparan batu. Nah, mereka berlari dan mereka berlindung di kebun anggur. Nah, saat beristirahat di kebun anggur milik Utbah dan Saibah, keduanya adalah putra dari Robi'ah. Nah, setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar Rasulullah, pemilik kebun anggur tempat Rasulullah beristirahat itu melihat ada 2 orang asing nih. Nah, akhirnya pemilik kebun anggur tersebut menyuruh tukang kebunnya untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dan saat mau makan anggurnya, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, Adas merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Adas pun berkata, "Tuan, bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini." Rasulullah yakin bahwa Adas pun bukan penduduk asli. Beliau menanyakan negara asal dan agama Adas. Adas pun menjelaskan, "Saya seorang Nasrani, berasal dari daerah Ninawa." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu dari negeri seorang yang solih bernama Nabi Yunus alaihissalam?" Adas merasa heran. Nah, kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana Tuan bisa mengenal Nabi Yunus alaihissalam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Yunus adalah saudaraku, ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi."
Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Adas pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu-ragu, Adas berislam di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya. Alhamdulillah. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka akan binasa seperti kaum Ad dan Samud di zaman dahulu. Nah, tetapi dengan ikhlas Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video ini mengenai bab 4 hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif ya. Nah, kalian dapat mengerjakan halaman 64 sampai halaman 67 bagian 1 dan 2 saja. Nah, dikerjakan setelah membaca materinya ya. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.